Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hari warahmatullahi ini adalah hari yang sangat bahagia. Dalam program Sobo Pondok, saya dan tim hadir bersama untuk datang ke sebuah pondok pesantren Al-Bidayah, di mana Pak Yai Kiai Haji Abdul Haris MAG yang sudi untuk menerima kami. Kita akan membicarakan sesuatu hal yang berkaitan dengan pendidikan informal pondok pesantren. Kalau kita ketahui di Indonesia ini pondok pesantren begitu banyak dan mereka memiliki peran yang sangat penting. Menjadi tidak salah ketika kita hadir untuk mengupas, melihat sisi dalam bagaimana pondok pesantren membentuk manusia-manusia yang pandai, yang cerdas, dan manusia-manusia yang berakhlak baik. Metode yang selama ini digunakan dan sangat efektif untuk generasi kita, pondok pesantren memiliki andil yang sangat luar biasa. Ya. Bersama saya sudah ada Kiai Haji Abdul Haris MAG. Selain beliau juga pengasuh pondok pesantren Al-Bidayah, beliau juga adalah Ketua Umum MUI Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya kesempatan untuk hadir bersama, ini sesuatu hal yang luar biasa. Ya, saya juga terima kasih. Terima kasih. Beberapa hal waktu yang kita sempat bertemu yang lalu, saya sempat menyampaikan bahwa peranan pondok pesantren ini luar biasa. Betul. Dalam proses sangat luar biasa. Karakter. Betul. Menurut Pak Yai ini dari sisi apa sebenarnya yang paling menonjol pondok pesantren itu bisa menjadi sesuatu yang hebat itu? Iya, jadi begini sebenarnya. Kalau saya coba lihat ya, eksisten di pondok pesantren itu luar biasa memang. Iya. Dan sebenarnya visi misi yang dikembangkan oleh semua pondok pesantren bisa jadi bahasanya beda-beda. Iya, betul. Tapi mengarah pada titik tujuan yang sama. Yang kalau seandainya saya simpulkan, itu ada dua titik tujuan semua pondok pesantren itu. Yang pertama itu adalah bagaimana menjadikan para santri yang dari daerah macam-macam, yang dari daerah jauh macam-macam itu bisa berkualitas dari sisi moralitasnya, jadi akhlaknya, membangun karakter. Iya, membangun karakter, dan juga berkualitas dari sisi intelektualitasnya. Berarti dari sisi pengembangan pengetahuan. Iya, begitu. Jadi bisa jadi ungkapan yang dipakai oleh pondok pesantren itu visi misinya beda-beda gitu ya. Bentuknya ungkapannya berbeda. Tapi arahnya itu sama. Bagaimana berkualitas dari sisi moralitas dan berkualitas dari sisi intelektualitasnya. Jadi akhlaknya baik, kemudian intelektualitasnya itu baik, ya. Keilmuannya, kemudian bagaimana untuk mengembangkan materi-materi keagamaan itu bisa menguasai, itu memang sebenarnya yang meskipun harus dipahami bahwa masing-masing itu karakternya beda-beda. Jadi memiliki spesifikasi dalam metode pengajarannya dan penguatannya. Gitu. Penguatannya, betul ya. Jadi masing-masing pondok itu mesti berkarakter beda. Iya. Makanya seringkali kalau apalagi di daerah wilayah Tapal Kuda ya, pondok pesantren itu hampir di dalam satu wilayah ada beberapa. Betul. Dan itu mereka juga semuanya eksis gitu. Betul. Ya. Baik, Pak Yai. Menyambut tadi apa yang jenengan sampaikan dalam proses pembentukan, mungkin ini kata kuncinya bahwa membentuk manusia yang pandai dan berkarakter, moralitas secara akhlak. Ada pegangan khusus yang sifatnya berupa agama, kan begitu ya? Nilai-nilai religi. Kalau saya boleh sedikit masuk ke pondok pesantren Al-Bidayah. Betul. Awal dari proses ini menjadi sebuah pondok itu bisa diceritakan gimana ya? Mohon maaf, Pak Yai. Iya, memang pondok pesantren itu pada umumnya proses pembentukan itu agak unik, Mas. Jadi kalau diistilahkan di pesantren itu lebih baik ada burungnya dulu, baru bagaimana mengupayakan ada sangkar, dibandingkan dengan ada sangkar dulu nggak ada burungnya. Ini menarik, ini istilah ini menarik. Gimana Pak? Pak Yai? Jadi proses pembentukan itu tidak membuat gedung dulu biasanya. Gedung tapi mana santrinya? Nggak ada. gitu kan? Dan saya rasa semua pesantren itu begitu, bermula dari ketertarikan,
ada kepercayaan seseorang pada figur tokoh misalnya, pada figur pengasuh kita, itu mau ngaji misalnya. Di sini juga begitu misalnya, pada awal sekitar tahun 2000-an lah ya, sekitar tahun 2000 atau mungkin kalau pembangunannya di sini kan musola itu kalau seandainya kita lihat tanggalnya itu 2002, tapi sebelumnya itu sudah ada gitu. Anak yang 1 orang, 2 orang. Itu ada anak dari Jambi. Ada mahasiswa dari UIN, kalau sekarang UIN ya. Itu mau ngaji ke saya. Di sini masih ada rumah saya saja. Jadi belum ada bangunan sama sekali, nggak ada. Jadi dia itu mohon maaf garap sendiri, buat sendiri ya tentunya orang tuanya mendatangkan tukang sini, membuat angkringan itu Mas. Membuat kotaan kalau istilahnya kan kotaan sendiri, membuat jeding sendiri, nggak ada musola masih. Setiap hari itu saya rawat 1 orang cuman, 1 orang. 1 orang. Memang karakter pesantren itu kalau seandainya misalnya memang non profit Mas. Iya, betul. Bagaimana kita memberikan sesuatu meskipun misalnya ngapunten ya dalam tanda petik kalau dari aspek materi kita tekor. Kita menghabiskan waktu dan seterusnya kan koyoknya nggak imbas. Kalau seandainya digunakan untuk misalnya kerja di luar, ngerawat orang satu itu kan betul. Ya itu kan seperti itu. Tapi pondok itu berlaku seperti itu. Keikhlasan mungkin, dedikasi dan seterusnya itu lebih mengedepan dibandingkan dengan unsur-unsur yang lain. Jadi itu bermula dari anak Jambi yang datang ke situ, kemudian dia bercerita pada temannya. Itu prosesnya begitu. Jadi itu yang saya istilahkan bahwa di sini awalnya itu yang ada burung dulu. Sangkar belakangan. Sangkar belakangan. Tapi esensi pondok bukankah ketika bicara pondok pesantren itu adalah tempat mondok? Iya. Tempat mondok dan tidak harus dengan bangunan seperti apa. Betul. Intinya kan ada proses dalam proses Betul. transfer ilmu pengetahuan. Betul. Bahkan kalau saya mengatakan, jadi pondok itu memang yang bagus itu evolutif sifatnya. Evolutif. Dari karena kalau seandainya kemudian langsung banyak, blek misalnya orang 100, itu pasti problem. Kadang-kadang problem parkir, kadang-kadang problem jemuran, problem misalnya mohon maaf itu kamar mandi, macam-macam itu. Kalau seandainya evolutif dari 1 dulu, terus bertahap menjadi 10, menjadi 30, menjadi 50, terus begitu. Jadi kita bisa menganalisis pada umumnya yang namanya pondok ini permasalahannya apa. Itu begitu. Jadi di sini awal mula terbentuknya pondok itu ya karena memang sejak awal tidak direncanakan, ya seadanya. Sehingga tidak pakai apa namanya master plan yang hebat gitu. Di sini ya pokoknya ruwet wes ya apa sudah. Tata kelolanya masih sangat tradisional. Sangat sekali. Tapi untuk kebermanfaatan kondisi itu yang menang menurut saya dari aspek kemanfaatan itu yang menang dibandingkan dengan lembaga-lembaga yang megah, yang mentereng dan seterusnya. Karena ada jargon ya di pesantren, Mas. Kita tidak sedang membangun gedung. Ini penting, Mas. Tapi kita sedang membangun generasi. Ini kan bagus itu. Bisa jadi gedungnya megah, mewah, macam-macam, tapi selama proses di situ ya karena yang ditekankan itu bukan bagaimana membangun moralitas, bagaimana mentalitas, karakter dan seterusnya. Justru mohon maaf, yang banyak di otak penentu kebijakan itu justru profit. Itu kan ada yang seperti itu. Lah kalau di pondok itu non profit memang. Ya artinya kalau sudah kelembagaan yang berdiri seperti itu kan sudah disebut lembaga formal. Nggih. Kalau yang pondok pesantren yang kita datang atau kita ngobrol ini kan sifatnya memang tumbuh dari masyarakat. Betul, dari masyarakat. Oleh sebab itu ketika proses pembangunan gitu ya, dari angkringan 1 ke angkringan yang kedua, angkringan yang ketiga, memang begitu awalnya itu pering-pering itu ya itu. Jadi di bawahnya itu ya banyak lamuk macam-macam ya nyamuk ya banyak itu gitu ya. Lah itu biasanya kalau mau membuat lagi ada warga masyarakat ya yang nyumbang apa itu prosesnya begitu memang. Ada wali santri yang punya kayu, yang punya gelugu macam-macam itu disumbangkan. Itu prosesnya begitu. Akhirnya menjadi lebih besar lagi. Itu seperti itu memang prosesnya. Hari ini setelah proses tadi yang Pak Yai sampaikan, berapa yang mondok di Al-Bidayah? Alhamdulillah,
pada tahun 2021 itu 2000 pokoknya perkembangan terakhir data terakhir itu 2022 sekarang ya. Itu yang tercatat itu sekitar 350-an. 350 santri. Santri, laki-laki saja tapi. Laki-laki saja ya. Tidak ada perempuannya. Perempuannya itu masih mau menggagas. Ya, insya Allah seperti itu. Gitu. Jadi memang khusus santri lelaki. Laki-laki di sini. Gitu. Bermukim bersama. Bermukim di sini. Alhamdulillah. Coba bayangkan bermukim di sini itu butuh air, kemudian ya butuh parkir, butuh macam-macam gitu kan. Kalau seandainya langsung tidak pakai evolutif tadi, tidak berproses tadi kan kaget itu, Mas. Itu pasti kaget itu. Gimana caranya dan seterusnya, itu pasti kaget itu. Secara manajerial, kita tadi mohon izin. Kiai, kita seringkali melihat tata kelola di pondok pesantren. Mengelola 300 santri ini kan bukan hal yang mudah sebenarnya. Mereka datang dari berbagai daerah dengan pola pendidikan dan latar belakang yang berbeda. Al-Bidayah memiliki metode penanganan dalam proses pembelajaran karakter, akhlak, dan kemudian pemikiran intelektual dengan penyeimbangannya seperti apa? Jadi gini ya, kalau model tata kelolanya dan seterusnya itu, yang paling penting itu semuanya lah. Siapapun pengasuhnya menurut saya, gitu ya. Itu harus menyadari bahwa organisasi pesantren itu penting. Organisasi pesantren itu penting. Jadi tidak mungkin seorang pengasuh siapapun kalau seandainya tidak dibantu oleh pengurus. Betul. Ya, disinilah hebatnya. Pengurus itu tidak dibayar, bayangkan. Pengurus itu tidak dibayar. Mereka punya divisi-divisi, ya. Jadi punya seksi-seksi, ada seksi bagian pendidikan, bagian ubudiyah, bagian kesehatan, bagian keamanan, macam-macam. Ini semuanya tidak dibayar. Itu hebatnya pesantren itu. Tapi mereka berusaha keras untuk kemudian bagaimana mengamankan sesuai dengan seksi yang menjadi tugasnya masing-masing. Bagaimana pendidikan bisa berjalan, bagaimana keamanan, kedisiplinan bisa berjalan, bagaimana proses ubudiyah pada waktu zuhur itu harus adzan dan semua dibangunkan dan seterusnya. Itu harus berjalan. Dan yang paling hebat itu adalah, yaitu yang saya katakan, mereka tidak berpikir materi. Mereka tidak mikir bayaran dan seterusnya. Dan ini sulit padanannya dalam konteks dunia pendidikan formal. Dunia pendidikan formal, ada pekerjaan, ada SK, berarti ada uang. Ada yang ditunjuk, ada yang bertanggung jawab, dan ada reward yang didapatkan. Itu yang seperti itu. Oleh sebab itu, kendala memang ada. Kendala di pondok pesantren, masalah dana itu ada. Tapi tidak begitu ditempatkan dalam posisi yang sangat serius. Tetapi kan Pak Yai, mereka harus hidup, makan, dan berkecukupan di dalam pondok. Iya, betul begitu. Memang ada dispensasi bagi mereka yang membantu bagaimana mengelola pondok, itu memang ada. Akan tetapi mereka sejak awal itu sudah menyadari. Oleh sebab itu di pondok itu begini, Ustaz. Mereka berpikir, ini penting untuk digarisbawahi. Sehingga mereka itu apakah sedang diapresiasi ataukah dieksploitasi, ini mohon maaf ya bahasanya. Itu paham mereka. Loh, keadaan keuangan pondok seperti ini. Sehingga ketika kemudian misalnya diberi misalnya reward semacam ini, hanya sekedar misalnya tidak bayar SPP saja misalnya, harus makan sendiri dan seterusnya, mereka sudah berterima kasih. Kenapa? Karena ngerti kondisi keuangan. Lain dengan misalnya kalau lembaga pendidikan formal, wajib bayarnya berapa, itu kan bisa ngitung. Loh, saya kok dikei sakmene, misalnya kan begitu, ada hitung-hitungan seperti itu. Masing-masing orang mampu untuk kemudian melakukan kalkulasi bahwa ini saya sedang dieksploitasi atau diapresiasi. Kalau pondok pesantren rata-rata begitu. Jadi penuh dengan kesederhanaan, penuh dengan kebersahajaan dan seterusnya, sehingga kemudian ketika misalnya apa adanya, mereka sudah sangat bersyukur, tidak kemudian menjadikan mereka itu lepas tangan terhadap tanggung jawab yang dibebankan, itu tidak. Justru mereka luar biasa. Bayangkan misalnya Mas di sini ya, kan di sini kebetulan anaknya sekolah di luar, ya kan? Anaknya kebetulan sekolah di luar. Itu malam itu kan semuanya harus memastikan, ketua-ketua kamar ini, bahwa semuanya sudah pulang. Sudah ada dalam pondok. Ini anak orang ini, kan begitu kan? Anak orang itu. Itu bagaimana? Itu di absen setiap hari, sehingga bisa dilaporkan bahwa yang tidak hadir, yang tidak datang, yang sedang ada di luar, sekarang itu adalah A, B, C, D, dan seterusnya. Itu kalau seandainya tidak pulang, anak cari, Mas. Mohon maaf, yang mencari ini tidak dibayar loh ya. Ya, ini yang
menurut saya keunggulan dari pondok pesantren yang penuh dedikasi, penuh keikhlasan semua elemen yang ada di lembaga pesantren itu. Apakah dari tingkat ustadz, pengasuh, macam-macam, itu memang tidak berbicara yang lain kecuali berdedikasi. Dan insya Allah mudah-mudahan seperti itu juga mungkin pondok-pondok kita ini, makanya semuanya kemungkinan menurut saya semua pondok itu kalau seandainya sudah mendeklarasikan diri sebagai pesantren, kemungkinan yang difikirkan itu seperti itu. Bagaimana berusaha bertanggung jawab untuk menjadikan anak orang yang dititipkan ini, yang kemudian kita sebut sebagai santri ini, bagaimana menjadikan mereka semuanya ketika harus pulang, itu berkualitas dari sisi moralitas dan berkualitas dari sisi intelektualitas. Itu seperti itu. Berarti Pak Yai Ya. ini bukankah sebuah yang tadi sempat saya tanyakan di awal, pengejawantahan atau penterjemahan dari membentuk karakter yang pandai dalam konsep intelektual dan batin ya, secara religi atau moral, sudah terbentuk dengan sendirinya dengan pola yang terbangun sebenarnya. Iya, betul. Ya. Jadi perilaku yang kemudian bisa dilihat, kan yang penting itu kalau dalam konteks keagamaan misalnya membentuk karakter. Itu kan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Nasihat berupa perilaku dan contoh yang kita lakukan setiap hari itu lebih mujarab ketika harus membentuk karakter seseorang dibandingkan dengan kita harus bertausiah. Tapi beda antara ucapan dengan perbuatan. Itu beda. Jadi kalau seandainya yang ditampilkan di sini misalnya adalah keikhlasan yang muncul di situ, kesungguhan, kedisiplinan di situ, maka anak-anak itu akan dengan sendirinya berkesimpulan, oh bahwa ikhlas itu seperti ini, bahwa disiplin itu seperti ini, bahwa bertanggung jawab itu begini. Meskipun tidak pernah kita ucapkan ikhlas itu apa, itulah yang kemudian disebut sebagai lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Itu seperti itu. Kan beda, ada orang yang berceramah tapi antara ucapan dan perbuatannya itu tidak sama. Atau mungkin dia ucapannya bagus, tapi secara karakter belum bisa dilihat oleh yang penerima. Iya, itu lain. Jadi di sini di pondok, semua pondok, saya pikir semua pondok itu pasti seperti itu. Sikap yang ditampilkan, bagaimana misalnya lemah lembut itu seperti apa. Saya selalu katakan misalnya ojo sampai main kekerasan, misalnya dimanapun juga itu ahistoris. Orang kepingin berhasil dengan menggunakan kekerasan itu ahistoris. Gusti Kanjeng Nabi itu sukses gara-gara kelemah lembutannya dalam rangka berdakwah dengan siapapun, dengan sahabatnya, dengan keluarganya, dengan siapapun. Oleh sebab itu di pondok diajarkan kalau seandainya kita kepingin jadi apapun sukses, jadi orang tua sukses, kemudian jadi suami itu sukses, jadi istri sukses, jadi ibu sukses, jadi bapak sukses, macam-macam, yang paling penting itu adalah lemah lembut, dan itu diajarkan di pesantren. Pak Yai, di Al-Bidayah ini kemudian metode tiap hari mereka itu secara rutinitas bisa seperti apa ya? Mulai dari pagi sampai dengan aktivitas mereka. Ya memang penting untuk diperhatikan bahwa karakter dari masing-masing pesantren beda-beda. Karakter inilah yang kemudian dibaca oleh masyarakat. Misalnya di Al-Bidayah. Di Al-Bidayah ini karakternya itu adalah bagaimana mengantarkan, kalau dari aspek kemampuan intelektual itu bagaimana menjadikan anak bisa baca kitab seperti ini yang tertulis tanpa harokat, itu bagaimana bisa dibaca. Itu kalau dalam konteks misalnya yang lebih umum ada pelajaran nahwu shorof yang ditekankan di sini ya. Lah ketika kemudian misalnya kita sudah menetapkan bahwa karakternya semacam itu, maka yang gagasan yang selanjutnya adalah maka semua kebijakan yang ada di sini itu harus rasional ya, harus rasional mendukung pada gagasan atau ide pokok tadi itu. Ide pokok itu. Misalnya bagaimana waktu untuk grammar diberi cukup, misalnya dari sisi mufradat ya, vocab itu harus juga di bagaimana setiap hari itu untuk bagaimana agar tambahan mufradat itu benar-benar sistematis, terukur beneran. Bagaimana misalnya dari sisi aplikasi teori nahwu shorof kepada mufradat misalnya itu bisa berjalan dengan bagus, itu semuanya harus ada parameter-parameter yang itu harus ukurnya lah. Iya, begitu. Itu seperti itu. Jadi
bagaimana pola dan seterusnya tentang metode dan seterusnya itu sangat disesuaikan dengan target dan tujuan dari masing-masing pesantren. Karena di sini itu adalah pondok untuk nahwu shorof, maka secara umum itu dibagi menjadi 3. Ada pembelajaran untuk nahwu shorof, ada pembelajaran untuk mufrodat, ada pembelajaran untuk tatbik istilahnya, penerapan. Dan itu semuanya pakai fasilitas kitab semuanya. Itu seperti itu. Jadi mereka memang sudah tersistematik dalam proses pembelajaran. Sudah. Hari ini waktu ini misalnya kan biasanya kan di sini itu ba'da subuh ada. Setelah subuh kan di sini semuanya sekolah, asumsinya sampai keluar sekolahnya. Di sini tidak menyediakan lembaga pendidikan formal. Itu setelah asar ada lagi pelajaran, kemudian sampai maghrib itu. Di sini pintu gerbang maghrib itu sudah ditutup itu. Berarti maghrib sudah harus semua masuk? Semuanya masuk. Saya sering katakan jangan ngomong prestasi kalau tidak disiplin. Itu nonsen. Jadi penting untuk digarisbawahi. Kita kalau seandainya punya lembaga kok tidak disiplin pasti tidak berprestasi. Itu ada kaitannya. Itu berbanding lurus antara kedisiplinan dengan prestasi itu ada. Jadi kita tidak bisa mengklaim bahwa kita berprestasi kalau tidak disiplin. Ya sudah, waktunya ngaji ya ngaji. Waktunya apapun harus dikalahkan. Misalnya di sini ada sekolah, ada yang kuliah macam-macam, pada waktu ngaji semua tugas, semua apa harus diletakkan terlebih dahulu, harus fokus pada program yang sudah diputuskan. Karena sudah pilihan juga untuk sudah masuk pilihan. Ke pondok pesantren. Sudah pilihan. Sesuatu. Iya, sudah pilihan. Maghrib tutup semua, tutup. Harus masuk. Sudah masuk. Kemudian ada proses berikutnya setelah proses maghrib itu malam hari? Ada. Ya, jadi di sini itu ada keinginan. Jadi orang yang ke sini itu kan sudah nawaitunya jelas. Nawaitunya jelas, bagaimana pada akhirnya bisa menjadi orang yang punya karakter berkualitas dari sisi moralitas dan berkualitas dari sisi intelektualitas. Core keilmuan yang kemudian ditawarkan di sini itu adalah nahwu shorof. Itu begitu kan? Itu kita punya obsesi gitu ya. Bagaimana kita, kalau seandainya kita ngomong dalam konteks pondok-pondok hebat ya, pondok-pondok sepuh yang sudah hebat itu kan ada Sarang, ada Lirboyo, ada Sidogiri, itu kan hebat-hebat. Jadi obsesi saya itu adalah bagaimana memindahkan iklim, suasana, lingkungan yang ada di Lirboyo, yang ada di Sarang, yang ada di Sidogiri ke sini. Sehingga kegiatan di sini itu sampai agak larut. Sampai jam 11, sampai jam setengah 12, sampai jam 12 begitu itu. Itu program-program itu bisa jadi berbentuk halakoh-halakoh, bisa jadi diskusi umum. Halakoh-halakoh itu kalau diistilahkan di pondok itu namanya program sorogan. Sorogan itu adalah kegiatan di mana yang lebih aktif itu adalah santri. Santri membaca kepada ustadznya yang ada di situ, ustadz hanya menyimak. Iya, sampean salah bacaannya ini. Ini tidak di dhammah, harusnya di fathah, harusnya di sukun, macam-macam. Itu seperti itu. Jadi usai dia menyerahkan, saya sudah belajar proses ini. Iya, kemudian evaluasi, betul. Dan mereka mengulang kembali. Betul. Ya, metode yang mungkin sangat klasikal tetapi itu efektif ya, Pak. Betul. Ya. Kemudian kalau seandainya sampean masuk misalnya ini perpustakaan. Jadi kami memiliki pandangan di lembaga pendidikan formal sekalipun itu harusnya seperti itu. Janganlah menjadikan guru sebagai satu-satunya sumber. Di sini salah satu yang sangat digarap secara serius adalah perpustakaan. Sehingga perpustakaannya ini kalau seandainya jenengan sorot itu banyak kitab-kitab. Betul. Ya, kenapa? Karena bisa jadi guru yang sudah kita tetapkan itu kurang diterima secara baik. Cara model gurunya, modelnya macam-macam. Lah, kalau seandainya ada yang tidak dicocoki seperti itu, kalau seandainya tidak di-backup oleh sumber belajar yang lain, maka selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu tidak akan ada dapat apa-apa. Tapi adanya perpustakaan yang di situ itu disediakan berbagai referensi macam-macam, ketika kemudian tidak begitu paham terhadap penjelasan seorang guru, anak santri bisa masuk perpustakaan. Dan perpustakaan di sini itu 24 jam dibuka, bahkan digunakan untuk tidur oleh anak-anak. Oleh sebab itu ada tulisan dilarang mematikan lampu pada malam hari. Ada tulisan seperti itu kan. Itu asumsinya itu adalah meskipun juga kadang-kadang ya tetap dimatikan aja. Peraturan awalnya seperti itu. Itu harapannya adalah kalau seandainya pas malam-malam anak kepingin belajar, lah di sini itu bisa digoleki gitu loh. Digoleki itu seperti itu. Jadi sudah bisa langsung masuk dan mencari. Iya, jadi penting lembaga pendidikan formal sekaligus untuk memiliki pandangan janganlah menjadikan guru sebagai satu-satunya sumber. Ada sumber yang lain berupa perpustakaan, berupa informasi yang lain misalnya, itu yang pada akhirnya membackup kalau seandainya
guru yang kita tetapkan ternyata model mengajarnya, stylenya itu kurang dicocoki. Kan bisa jadi seperti itu. Kurang tegas misalnya, suaranya kurang nyaring misalnya. Lah kalau seandainya ada apa-apa dalam proses pembelajaran itu, kalau seandainya kemudian misalnya ini mau ditutup, perpustakaan lah jawabannya. Itu seperti itu. Pak Yai, melihat 300 jumlah santri yang ada dalam pondok, pastikan mereka memiliki karakter yang berbeda dengan latar belakang budaya yang berbeda. Bahkan mungkin tingkat pendidikannya juga berbeda yang sekarang sedang dia tempuh. Ada tidak bagaimana proses penyeimbangan antara mereka proses belajar yang formal, kemudian penetapan yang harus informal dalam pondok itu mengaturnya seperti apa, Pak? Iya, memang sebenarnya kita disediakan waktu kan 24 jam, Mas. Ya, kadang-kadang kan kita merasa Bu mesti Bu itu ada memang. Sehingga seakan-akan enggak. Tapi kalau seandainya misalnya dimanage dengan bagus, itu sebenarnya memungkinkan. Ya, di sini banyak kok yang berprestasi di lembaga formalnya dan juga berprestasi di sini. Nah, itu berarti sukses menyeimbangkan bagaimana mengatur waktu itu bagaimana. Sebenarnya 24 jam itu digunakan misalnya sepertiganya ya. Sepertiganya untuk pondok, sepertiganya untuk formal, sepertiganya untuk istirahat kan sudah lebih dari cukup itu. Itu seperti itu. Tapi kadang-kadang memang disitulah pentingnya ada pengasuh, pentingnya ada pengurus untuk kemudian memberikan guide, ya, memberikan guide. Oh ini waktunya mengerjakan tugas, ini waktunya sekarang belajar pondok. Ini itu harus ada pendampingan. Pendampingan itu menjadi sangat penting. Kalau seandainya tidak didampingi, kecenderungannya anak yang bahkan misalnya yang belum dewasa, yang sudah dewasa sekalipun kalau tidak didampingi bisa jadi kecenderungannya adalah teledor. Tidak dengan menggunakan waktu dengan maksimal sehingga pondoknya nggak berhasil, lembaga pendidikan formalnya tidak berhasil. Sehingga di sini itu di backup organisasi itu Mas, ada ketua umum, ada seksi-seksi ini, ada ketua kamar. Di backup memang. Secara keorganisasian berarti sudah dalam posisi yang modern sebenarnya. Sudah. Jadi organisasi itu merupakan sebuah keniscayaan. Tidak memungkinkan kalau seandainya kita ngomong dalam konteks pondok pesantren, kok kemudian misalnya organisasinya tidak bagus, pasti kocar-kacir. Walaupun sebutannya mungkin berbeda, tetapi semua pondok pesantren tradisional pasti menerapkan itu ya. Pasti. Untuk itu seperti itu. Pasti. Bahkan yang alhamdulillah itu adalah tingkat kepatuhan dari kalangan santri itu berbeda. Jadi kalau seandainya ngurus siswa yang tidak dikaitkan dengan pesantren, yang tidak ada embel-embel santrinya itu 300 itu luar biasa sulitnya. Ya. Tapi kalau santri ini mboten. Oleh sebab itu di santri itu ada 3 jargon yang penting untuk kemudian saya tegaskan. Totalitas dalam belajar, sampean akan dapat ilmu. Totalitas dalam taat, sampean akan mendapatkan kemanfaatan ilmu. Totalitas dalam berkhidmah atau melayani pesantren, sampean akan dapat barokah ilmu. Ya, itu saya totalitas dalam belajar, sampean akan dapat ilmu. Itu pegangan semua pesantren, saya pikir. Pasti tidak dapat ilmu kalau ketika dia. Ya, kita total dalam belajar dapat ilmu. Totalitas dalam taat. Kalau seandainya pengasuh, kalau seandainya pesantren sudah mengatakan jangan, ya jangan dilakukan. Kalau seandainya seperti itu, meskipun ilmunya sampean sedikit, tapi manfaat. Besok kalau seandainya pulang ke masyarakat, sampean dipakai nanti. Itu seperti itu. Totalitas dalam manfaat, totalitas dalam taat itu akan dapat manfaat ilmu. Totalitas dalam rangka berkhidmah melayani pondok. Anak-anak kalau seandainya pagi nyapu semua, perpustakaan ditata, diserbeti macam-macam gitu, dibersihkan itu. Itu karena motivasi khidmah. Harapannya apa? Dapat barokah. Jadi konsep barokah itu di pondok itu yang membedakan antara pondok dengan pesantren, diantaranya konsep barokah itu. Tidak harus kemudian diberi iming-iming apa. Kalau seandainya sudah misalnya ada yang kotor macam-macam, ya itu dibersihkan. Itu seperti itu. Jadi mereka tergerak karena merasa menyayangi rumah dan tempatnya. Betul. Untuk menjalani. Dan pada akhirnya itu, ketika dia itu pulang ke pondok, dapat barokahnya pondok macam-macam, sehingga terbiasa juga. Itu seperti itu, sehingga meskipun dia mungkin banyak keterbatasan tapi dipakai oleh masyarakat. Itu seperti itu. Pak Yai, selain mengajarkan beberapa hal tadi yang memang menjadi bekal hidup bagi anak-anak generasi muda kita, Al-Bidayah ini
menyentuh nggak nilai-nilai bagaimana mereka bertahan hidup secara ekonomi? Artinya mempelajarkan pada mereka untuk tata cara bertahan hidup dengan entah secara ekonomi, berjualan kah atau apa yang mereka mendapat pelajaran? Ya, di sini itu juga menjadi misi pesantren sebenarnya. Ada unit-unit usaha yang di situ menjadi pembelajaran. Nah, nanti bisa dicek ya. Di sini ada koperasi, ya kan? Di sini ada kantin. Di sini ada unit usaha jualan kitab. Ya, itu semua yang mengelola pesantren. Oh, yang mengelola pesantren dan santri. Bukan orang yang kemudian kita gaji untuk kemudian ditempatkan. Enggak, itu seperti itu. Jadi bagaimana kantin misalnya. Kantin itu memang ada. Kita juga memfungsikan penduduk sekitar, ada. Tapi ada bagian santri yang juga belajar masak, itu laki-laki semua. Itu nanti sudah pintar masak, buat soto, buat rawon, buat macam-macam, itu sudah bisa. Itu seperti itu. Kemudian di sini itu ada apa namanya? Ada koperasi. Di sana koperasi juga yang mengelola pondok. Yang mengelola itu adalah santri. Ada toko kitab. Itu jalan semua di sini. Pokoknya pondok itu, Mas, makin banyak unit usahanya akan makin rahmah. Ini penting. Kenapa? Kan pasti di pondok pesantren itu ada yang miskin, ada yang kaya, macam-macam. Kalau seandainya kita punya sumber pendanaan yang lain selain SPP, maka kalau seandainya ada yang apa namanya, yang nunggak, kita itu akan rahmah, akan welas. Itu seperti itu. Jadi kalau bisa dari aspek apa namanya, ekonomi itu lumayan mandiri, sehingga ketika ada orang miskin datang ke sini itu kita rahmah meskipun nunggak dan seterusnya. Alhamdulillah, ini saya mendapatkan pencerahan yang luar biasa untuk kali ini saya bisa hadir ke Pondok Al-Bidayah, Pak Yai. Saya ingin jalan-jalan nih. Monggo. Matur nuwun sangat. Saya sampaikan ke pemirsa bahwa pondok pesantren menjadi salah satu bagian tempat penempaan kawah candra di muka dalam proses berintelektual yang bagus dan berakhlak yang bagus. Masing-masing pondok memiliki karakteristik, masing-masing pondok memiliki spesifikasi sendiri. Tetapi dalam membentuk karakter manusia yang seutuhnya, peranan itu harus selalu ada dan tetap ada dalam kehidupan kita, terutama bangsa Indonesia yang dominasi masyarakatnya adalah berpenduduk Muslim. Sampai di sini. Kita akan bertemu di sebuah pondok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.